Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan mengajak Zhu-Ying untuk pergi ke dunia reruntuhan. Namun, sesaat kemudian, Zhu-Ying menyuruh Xiaoyan untuk memasuki reruntuhan spiritual untuk menanyakan kepada Xiaozhu. Lalu Xiaozhu memberikan esensi darahnya. Setelah itu, terjadilah perebutan esensi, dan scene pun berganti. Kekuatan bintang-bintang seperti sebuah kehidupan bagi dunia. Begitu kekuatan bintang dikosongkan, tidak akan butuh waktu lama untuk sumber dayanya habis, dan akan menjadi dunia yang mati. Kembali kepada Zhu-Ying dan kelinci Bingyun, sepertinya mereka butuh waktu yang lama untuk mencerna esensi darah yang sudah mereka peroleh. Jadi, Xiaoyan duduk bersila di kehampaan dan menunggu mereka berdua. Kemudian, setelah waktu yang lama, Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura yang aneh. Dia pun segera mengangkat alisnya, membuka matanya untuk melihat dari mana aura itu berasal. Hah? Sepertinya dia sudah melangkah ke ranah reruntuhan, ucap Xiaoyan sambil menatap sosok itu. Ternyata aura itu datang dari Zhu-Ying. Xiaoyan terkejut dengan ini. Dia tidak menyangka Zhu-Ying akan mengandalkan esensi darah yang diberikan oleh Xiaozhu itu berhasil masuk ke ranah reruntuhan. Tentu saja, sebenarnya Zhu-Ying sudah setengah langkah dari ranah reruntuhan. Jadi, untuk mencapai langkah itu, dia hanya perlu beberapa panduan. Dan dengan esensi darah sejati adalah panduan terbaik untuknya. Sementara itu, kelinci Bingyun ada di samping, dan aura mereka berdua tampak sedikit lebih kejam. Lalu keduanya berbalik pada saat yang sama, dan kemudian menatap Xiaoyan. Keduanya tiba-tiba saling memandang dengan tidak senang, dan sedikit mendengus dingin. Apakah aku sudah berhasil? Ucap Zhu-Ying yang terkejut. Xiaoyan pun sedikit mengangguk, meskipun dia tidak mengerti apa itu ranah reruntuhan. Ia masih bisa merasakan bahwa Zhu-Ying saat ini jelas berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini bukan pada kekuatan, tapi lebih kepada momentum yang ada di tubuhnya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan perlahan mendekati Zhu-Ying, lalu dia mengulurkan telapak tangannya ke udara dan mengarahkannya ke kepala Zhu-Ying. Kamu tenang saja, tarik napasmu dalam-dalam. Jika kamu merasakan pusing, itu adalah hal yang normal, ucap Xiaoyan. Pada saat berikutnya, sosok Zhu-Ying pun tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat adegan yang tiba-tiba ini, kelinci Bingyun pun langsung terkejut. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada menemukan sosok Zhu-Ying dimanapun. Dan dengan ini, matanya menunjukkan sedikit kepanikan. Segera, Xiaoyan mengarahkan telapak tangannya kepada kelinci Bingyun, dan kemudian dia kembali berkata, tenang saja, tarik napasmu dalam-dalam. Jika kamu merasakan pusing, itu adalah hal yang normal, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, kelinci Bingyun langsung berlari kencang dan bersembunyi di belakang hujan sambil menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Hei bocah sialan, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Ucap kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun jelas tidak tahu bagaimana sosok Zhu-Ying bisa menghilang pada saat ini. Jadi, dia berpikir bahwa Xiaoyan menggunakan beberapa cara untuk melenyapkannya. Xiaoyan pun tersenyum ketika melihat penampilan kelinci Bingyun yang ketakutan. Meskipun kelinci itu sudah membencinya, Xiaoyan masih tidak bisa berhenti untuk menggodanya. Lupakan saja. Karena kamu melindungi avatar Yuan Shenku, aku akan mengampunimu kali ini, ucap Xiaoyan. Kemudian setelah Xiaoyan mengatakan ini, kelinci Bingyun semakin merasa takut bahwa Zhu-Ying sudah dibunuh oleh Xiaoyan. Segera, kelinci yang bersembunyi di belakang hujan pun tiba-tiba bertanya dengan marah. Tunggu dulu, di mana Zhu-Ying? Apa yang kau lakukan kepadanya? Ucap kelinci Bingyun. Hahaha, kamu juga melihatnya bukan? Dia sudah bersikap tidak sopan kepadaku. Ya, jadi, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun Xiaoyan tersenyum, namun itu adalah senyuman jahat yang mana ia membuat kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan kekaguman.
Kamu bisa membunuhnya dalam sekejap. Kamu memang sangat kejam, ucap kelinci bingung sambil menggetakkan giginya. Tentu saja, selama ini aku menyembunyikan kekuatanku. Apakah kamu tidak melihatnya? Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Kelinci bingung pun menatap Xiaoyan dan mengeluarkan raungan rendah. Tapi suara itu sepertinya tidak memiliki efek jerah. Sebaliknya, ini memberikan orang perasaan lucu. Xiaoyan tertegun sejenak oleh kelinci bingung, dan kemudian senyum puasnya muncul di wajahnya. Setidaknya dengan ancaman ini, kelinci itu akan sedikit lebih tenang di perjalanan selanjutnya. Ayo kita pergi. Kita juga harus pergi dari sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata perlahan, adapun Yuying tentu saja dia tidak dilenyapkan oleh Xiaoyan, tetapi dia berhasil memasuki reruntuhan spiritual di pagoda emas. Dan setelah memastikan bahwa Yuying aman, Xiaoyan tidak berniat untuk tinggal di sini lagi. Perjalanan di jurang kematian sudah hampir selesai, dan inilah saatnya untuk pergi. Namun sebelum pergi, Xiaoyan berencana untuk mengunjungi mayat Dewa Abadi Bintang 5. Lagi pula, dia berjanji pada Wujan untuk mengembalikan kekuatan bintangnya. Dewa Abadi Bintang 5 itu masih mengandung kekuatan yang cukup dan tidak mungkin untuk memisahkan kekuatan bintang dari avatar Yuan Shen. Sebagai gantinya, Xiaoyan bermaksud untuk pergi ke mayat Dewa Abadi Bintang 5 untuk menggantikan kekuatan bintang yang diambil dari Wujan. Di perjalanan setelah kelinci bingung terintimidasi olehnya, ada sedikit keheningan di sepanjang jalan. Tetapi keheningan ini tidak berlangsung lama dan kelinci bingung mulai bertanya-tanya lagi kepada Xiaoyan. Apakah Yuying benar-benar dibunuh olehmu? Ucap kelinci bingung dengan kebingungan. Jelas, butuh waktu yang lama bagi kelinci itu untuk mempercayai ucapan Xiaoyan, dan kemungkinan Xiaoyan untuk membunuh Yuying juga sangat rendah. Kamu tidak akan percaya jika kamu tidak mencobanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kelinci itu, dan ini membuat kelinci bingung sedikit curiga. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan. Kelinci itu sudah lama tidak menyukai Xiaoyan, dan tentu saja Xiaoyan mengetahui hal ini. Tapi dia sepertinya menyukai penampilan kelinci itu, yang tidak menyukainya tapi tidak mampu membunuhnya. Lalu, setengah jam pun berlalu, Xiaoyan akhirnya sampai ke tempat di mana tubuh Dewa Abadi Bintang 5 berada. Xiaoyan tidak berhenti terlalu lama dan hanya mengambil sebagian kekuatan bintangnya. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku bukan dari keluarga Yuan Shen, tapi aku tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan senior. Jadi, memungkinkan aku menghidupkan kembali garis keturunan untuk klan Yuan Shen, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya kepada tubuh Dewa Abadi Bintang 5 itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan hendak pergi. Tapi, tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba sebuah suara kuno memasuki jiwanya. Hei Junior, apakah kamu akan melakukan apa yang kamu katakan sebelumnya? Ucap suara itu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Suara ini meledak di dalam jiwanya. Jadi, ia langsung berbalik untuk melihat mayat abadi itu. Namun jelas, Xiaoyan sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi mayat itu. Dan di mayat itu, tidak ada jejak jiwa sama sekali. Suara sebelumnya juga dibuat oleh jiwa klan Qimi. Dan sekarang, jiwa klan Qimi sudah dihapuskan oleh Xiaoyan. Karena itu, Xiaoyan tidak tahu dari mana asal suara itu berasal. Aku akan melakukan apa yang aku katakan sebelumnya, ucap Xiaoyan. Ia berkata dengan sungguh-sungguh dan kembali menangkupkan tangannya kepada mayat abadi itu. Aku tidak pernah menyangka klan Yuan Shen-ku akan hancur seperti sekarang ini. Namun, semua ini adalah kesalahan yang dibuat oleh keluargaku, ucap suara kuno. Semua yang ada di klan Yuan Shen tidak memiliki pemikiran yang sama denganmu. Bahkan diriku, karena kekuatanku yang kuat, aku sudah melupakan dari mana aku berasal. Aku selalu egois. Aku tidak mengerti kasih dan karunia, dan aku tidak mengerti rasa terima kasih. Jadi, tidak heran kenapa keluargaku bisa hancur sampai seperti ini, ucap jiwa Dewa Abadi. Suara kuno itu perlahan keluar dari tubuh abadi bintang 5. Suara itu tampaknya tidak hanya didengar oleh Xiaoyan, tapi juga oleh Wujan dan kelinci bingung.
sehingga mata mereka terkunci pada mayat itu dengan kejutan yang terlintas di wajah mereka. "Senior, jangan khawatir. Jika aku tidak memiliki kekuatan dewa abadi, aku pasti tidak akan sampai ke sini karenanya. Jadi aku akan menemukan cara untuk melanjutkan keturunan dewa abadi," ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. "Aku berterima kasih atas nama klan Yuanzhen untuk waktu yang berikutnya. Tapi sayangnya, ingatanku sudah lama memudar, sehingga aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Hanya ada satu set keterampilan tinju yang tersisa, dan aku tidak tahu apakah itu akan berguna untukmu atau tidak," ucap jiwa dewa abadi. Dia akhirnya mengerti, karena bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya meletakkan sosok bangsawan dan bersedia menundukkan kepalanya untuk melihat dunia. "Hah? Teknik tinju? Sekarang aku sudah tidak bisa berkultivasi dengan avatar Yuanzhen. Kuharap senior bisa memberikan teknik tinju itu kepadaku," ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera meledak dengan kegembiraan, dan pada saat yang sama, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang selama ini dia cari, yaitu keterampilan untuk avatar Yuanzhen. Teknik tinju transformasi 80 dewa. Teknik tinju ini adalah satu-satunya yang masih tergambar jelas di dalam ingatanku. Ini bukan teknik tinju terkuat dari klan Yuanzhen, namun seharusnya itu cukup untukmu. Selain itu, dengan menggunakan teknik ini, kamu akan bisa membunuh musuhmu dengan cepat, ucap jiwa tubuh abadi. Pada saat yang sama, ketika suara itu keluar, informasi tentang keterampilan tinju itu pun masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing dan dia segera duduk untuk memilah-milah informasi yang ada di dalam kepalanya. Pada saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mengerti tentang teknik itu. Jadi, solusi terbaik Xiaoyan saat ini adalah mencatatnya di dalam batu giok. Tampaknya keterampilan bertarung semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh Xiaoyan dengan kekuatannya yang saat ini. Kemudian, setelah mencatat semua informasi itu, Xiaoyan menghela napas lega. Dia mengelap keringat dari dahinya, dan kemudian melihat batu giok vital dengan rasa puas di wajahnya. Sejak Xiaoyan mendapatkan avatar Yuanzhen, avatar itu hanya mempunyai teknik bertarung yang sederhana. Jadi, ketika dia merasakan teknik tinju ini adalah teknik tinju yang terkuat, yang hanya bisa dilakukan oleh avatar Yuanzhen. Jika ada kesempatan, Xiaoyan bisa menggabungkannya dengan teknik yang dimiliki avatar Yuanzhen, sehingga akan mempunyai teknik tinju yang sangat kuat. Selanjutnya, setelah jiwa dewa abadi memberikan teknik tinju itu kepada Xiaoyan, dia juga tidak lupa memberikan Xiaoyan beberapa petunjuk. Kekuatan tubuh abadi tidak membutuhkan keterampilan bertarung yang terlalu rumit. Bahkan, jika itu adalah tinju transformasi 80 dewa. Jika suatu hari nanti kamu bisa memahaminya, kamu akan benar-benar menemukan bahwa apa yang disebut transformasi 80 dewa hanyalah satu pukulan saja, ucap jiwa dewa abadi. Senior, apakah tubuh abadi memiliki latihan fisik? Tanya Xiaoyan. Dengan sarana serangan latihan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya masih kosong, dan kecepatan ini tidak boleh dilewatkan oleh Xiaoyan. Latihan fisik klan Yuanzhen tidak perlu berlatih kekuatan fisik. Kamu harus ingat bahwa hanya jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, teknik apapun adalah pemborosan kekuatan. Jadi, jika kamu bisa membunuh dengan satu pukulan, kenapa kamu harus menyiapkan pukulan kedua? Ucap jiwa dewa abadi. Meskipun jiwa itu sudah mati, kekuatan yang mendominasi di dalam tulangnya tampak belum menghilang seiring berjalannya waktu. Tubuh abadi memiliki 1 hingga 9 bintang. Tetapi, jangan berpikir bahwa 9 bintang adalah akhir dari kultivasi klan Yuanzhen. Di atas tubuh abadi bintang 9, ada juga tingkat leluhur. Sejauh yang aku tahu, leluhur dari klan Yuanzhen belum pernah mencapai ranah itu. Tidak ada batasan untuk kultivasi kekuatan fisik. Jadi, berkultivasilah dengan gila, ucap jiwa dewa abadi. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Terima kasih atas saranmu, senior, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menakupkan tinjunya ke arah mayat abadi bintang 5 itu. Seharusnya ada begitu banyak yang bisa kuberikan kepadamu.
Tapi itu semuanya sudah menghilang selama bertahun-tahun. Selain itu, aku melihat inti api di dalam dirimu. Jika ketika kamu pergi, bisakah kamu menggunakan inti apimu untuk mengirimku ke perjalanan akhir? Berada di dunia ini terlalu lama, sudah membuatku jenuh. Jadi akan lebih baik jika aku menghilang dari dunia ini, ucap jiwa dewa abadi. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata ini. Melihat tubuh besar itu ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat dari tubuh abadi, bahkan dengan menggunakan kekuatan inti api, mayat itu akan terbakar habis selama ribuan tahun. Akhirnya Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Kemudian seberkas api abadi menimpa mayat itu. Nyala api menyebar dengan cepat dan membara di dalam kehampaan. Tidak peduli apa yang akan terjadi, tolong berikan perhatian penuh pada kekuatan tubuh abadi. Kekuatan adalah penghormatan terbaik bagi garis keturunan Yuan Shen, ucap jiwa dewa abadi. Suara terakhir dari jiwa itu keluar, dan dengan suara ini Xiaoyan bisa merasakan sentuhan akhir dari jiwa itu. Lalu jiwa itu pun menghilang secara perlahan. Kemudian Xiaoyan akhirnya mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Setelah waktu yang lama, dia pun bangkit dan melihat mayat abadi yang sudah terbakar di depannya. Kini, Xiaoyan sepertinya sudah melihat takdir dari klan Yuan Shen. Klan itu pernah menjadi makhluk yang unik dan juga yang terkuat di banyak tempat dunia. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat keberadaan mereka, dewa abadi ataupun dewa tertinggi, ketika berada di puncaknya, kekuatan mereka pasti akan menurun dan menghilang. Pada akhirnya, mereka akan menjadi legenda di mulut orang-orang, entah itu keabadian atau manusia yang telah hidup ratusan tahun. Hingga sungai waktu yang panjang, sebenarnya mereka hanyalah sebutir debu. Dibandingkan dengan umur panjang, seseorang harus hidup seperti meteor yang menyilaukan. Setidaknya, di sungai waktu yang gelap dan tak terbatas ini, dia juga memancarkan cahayanya sendiri, gumam Xiaoyan. Di sisi lain, kelinci Bingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan, terlihat ada kilatan kejutan di matanya. Dan kemudian ekspresi kekaguman juga muncul di wajahnya. Tetapi ketika dia memikirkan tindakan Xiaoyan sebelumnya, ekspresi kagum itu langsung menghilang. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya berbalik dan pergi dari tempat itu. Lalu, setelah 100 tahun kepergian Xiaoyan ini, mayat abadi itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Tanpa api abadi yang digunakan oleh Xiaoyan, bahkan jika itu adalah mayat akan memakan waktu puluhan ribuan tahun, atau bahkan lebih lama untuk benar-benar menghilangkan mayat abadi. Xin pun berpindah ke jurang kematian. Di sana, terlihat Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas kelinci Bingyun yang masih mengerutu. Tapi, karena kelinci itu sudah terintimidasi oleh Xiaoyan, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan juga memandang Wu Jian, terlihat lelah di belakangnya. Jadi, dia pun menggerakkan tubuhnya dan memberikan isyarat kepada Wu Jian untuk duduk di sampingnya. Wu Jian pun melambaikan tangannya lagi dan lagi untuk menolak undangan Xiaoyan. Meskipun kelinci Bingyun telah takut kepada Xiaoyan, Wu Jian masih takut akan kekuatannya yang menakutkan. Namun, karena ajakan Xiaoyan, dia pun akhirnya duduk di punggung kelinci Bingyun. Xiaoyan tersenyum ketika melihat adegan ini. Matanya tiba-tiba menyipit dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menghantam kelinci Bingyun dengan langkah yang tiba-tiba. Dengan gerakan ini, kelinci Bingyun langsung terkejut dan segera melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Setelah itu, sosok Xiaoyan dan yang lainnya berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke ujung yang jauh. Lalu, jauh di depan mereka bisa terlihat pulau-pulau yang mulai bermunculan. Pulau-pulau ini tidak asing, itu adalah Pulau Jianyue, tempat Xiaoyan dan yang lain bersinggah sebelumnya. Bocah sialan, kamu berani menginjakku, ucap kelinci Bingyun dengan marah. Namun, ketika kelinci Bingyun menoleh dan ingin melihat Xiaoyan, ternyata Xiaoyan sudah melarikan diri ke kejauhan tanpa mengatakan apapun. Kelinci Bingyun sangat marah, sehingga dia mengejari Xiaoyan dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin membekukan Xiaoyan menjadi gumpalan es. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kak Mita beli kedondong. Minta like-nya dong.
这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。